Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hanya mengatur perimbangan keuangan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam, sedangkan Bali tidak punya sumber daya alam seperti pertambangan gas, bumi, dan minyak. Bali hanya memiliki adat dan budaya sebagai daya tarik wisata. Rasanya kurang adil jika Bali sebagai penyumbang devisa terbesar di sektor pariwisata justru tidak mendapatkan dana perimbangan. Menurut anggota DPR RI Nyoman Damantre, ia menghargai perjuangan Bali untuk merebut dana perimbangan. Hanya saja menurut politisi PDI Perjuangan ini, dana perimbangan menurutnya nilainya kurang maksimal. Perjuangan itu seharusnya diperuntukkan dana bagi hasil fiskal karena nilai rupiahnya sangat besar dan itu cukup untuk membiayai infrastruktur Bali, khususnya beban budaya Krama Bali melestarikan adat budaya dan agama Hindu. Kalau dari adatnya saja mungkin sekitar 10.000 pura. Dan 10.000 pura ini menurut saya tidak kurang dari 5 triliun setahun swadaya masyarakat Bali untuk melakukan pelestarian budaya. Nah, itulah yang seharusnya dikembalikan kepada masyarakat sebagai hak pembiayaan atas pelestarian budaya yang dilakukan selama ini. Nah, seharusnya yang diberikan oleh pemerintah itu adalah dana bagi hasil fiskal, bukan dana bagi hasil dalam sistem perimbangan yang ada. Selama ini Bali hanya mendapatkan dana alokasi khusus dan dana alokasi umum yang nilainya sangat kecil. Sangat tidak sebanding dengan beban materi yang harus dikeluarkan untuk pelestarian adat dan budaya Bali. Pariwisata Bali yang berbasis pariwisata budaya sangat berat mempertahankan dan melestarikan adat budayanya. Padahal pariwisata Bali tersohor karena ketahanan adat budaya dan agama Hindu, sehingga hal itu patut dilestarikan dan diinjeksi dari dana bagi hasil fiskal.